Sebelum masuk Islam, aku banyak berpikir. Seperti yang kukatakan, sampai-sampai aku depresi karena terlalu banyak pikiranku. Aku berpikir tentang semuanya karena terlalu banyak yang aku alami. Ketika aku mulai berpaling ke agama, aku melihat lingkungan dan semuanya. Aku mulai berpikir, semuanya hal-hal yang mengenai diriku. Semuanya, apapun yang kamu lihat, mempunyai makna. Seperti mikrofon, HP, kamera, jaket, monitor, baju, celana. Semuanya mempunyai makna. Semuanya mempunyai makna. Lalu mengapa aku sebagai manusia tidak? Aku berpikir, bagaimanapun aku pasti mati. Tidak peduli di mana aku bersembunyi. Aku bisa ke gurun. Aku bisa pergi ke gunung yang tinggi. Aku tahu kemampuanku tidak seberapa. Kemanapun aku pergi, aku pasti mati, dan itu sudah pasti. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku diciptakan tanpa tujuan? Aku bertanya kepada diriku sendiri, apa gunanya aku hidup di bumi ini? Hidup, berkeluarga, beli rumah, beli mobil, beli motor, lalu beli barang-barang yang mewah, lalu meledak. Aku mati. Tidak masuk akal rasanya. Semakin aku berpikir, aku tahu aku tidak tiba-tiba tercipta di bumi ini. Aku tidak bermodal pendapat seperti ini. Aku bukan ateis yang tidak percaya semuanya. Tidak pernah menjadi pendapatku harus dipercaya semua orang. Hanya saja aku berpikir, ku bilang pada diriku sendiri, aku tahu aku akan mati. Lalu apa tujuanku hidup selama ini? Aneh. Bagiku aneh, dan aku seperti berputar-putar kepada gelembung. Seperti balon yang aku berputar-putar di situ. Apakah di sini cuma punya pacar? Apakah aku hidup di sini punya istri, punya suami, punya anak, punya perhiasan, punya barang mewah, lalu meledak, lalu aku mati begitu saja? Aku rasa tidak cukup. Kupikir ini tidak masuk akal. Karena itu artinya Tuhan menciptakan tanpa alasan. Jadi aku mulai berpikir, apa tujuanku hidup di dunia ini? Apa tujuan hidupku? Saat itulah kamu semua mulai meneliti para nabi yang hidup jauh sebelum kita. Disitulah aku mulai membaca tentang sejarah para nabi. Aku memikirkan Nabi Musa. Aku juga memikirkan nabi-nabi yang lain. Dan yang ku tahu setelah meneliti sejarah para nabi, juga nabi-nabi yang masih banyak lagi.
Semua yang aku pelajari dari sejarah para nabi, mereka menuju hanya satu hal, satu titik yang sama. Mereka semua menyeru pada Tuhan yang satu. Kamu sekalian tidak akan dapatkan bukti mereka menyeru selain itu. Tentu. Dan jika kamu lihat agama Islam, apa yang ditekankan di sana? Pasti ditekankan kepada tauhid. Kepada tauhid, menyembah Tuhan yang satu. Mengarahkan peribadatan kepada Tuhan yang satu. Lalu tidak menyekutukannya. Tidak menduakannya. Satu hal yang kuperhatikan saat meneliti Islam, aku bertanya pada Muslim, pada semua Muslim yang aku jumpai. Kalian tidak menyembah Muhammad kan? Kalian tidak menyembah nabi-nabi kan? Kalian melakukan apa yang dia lakukan? Mengapa begitu? Dan setelah kucerna sedikit demi sedikit, mereka berkata, kami tidak menyembah Muhammad. Kami berdoa kepadanya. Kami hanya berdoa kepadanya. Tetapi tidak hanya mengikuti yang dia contohkan. Mereka menerangkan tentang nabi-nabi yang lain. Ini masuk akal. Ini sangat masuk akal. Karena jika yang diutus malaikat akan sulit untuk mengikutinya. Kenapa ya? Karena malaikat jauh lebih sempurna. Jauh lebih, tentu lebih, ilmunya lebih dari kita. Jadi Tuhan mengutus orang seperti kita untuk kita ikuti. Karena ini lebih mudah. Lebih mudah bagi kita. Lebih mudah untuk dicerna tentunya. Lebih mudah kita ikuti. Pasti masuk akal. Pasti masuk akal. Jika ada manusia yang super sekali, kamu akan berpikir ini terasa berlebihan. Ya, sangat berlebihan. Ini di luar nalarku. Tetapi jika kamu lihat tauladan para nabi, mereka menikah seperti kita loh. Menikah seperti kita. Mereka bekerja juga seperti kita. Mereka hidup, lalu mereka mati. Mati seperti kita. Semuanya sama dan masuk akal. Jadi aku semakin meneliti Islam, berpikir ini satu-satunya agama tanpa kontradiksi. Ya, tanpa kontradiksi. Kutanya semua orang, tunjukkan kontradiksi dalam Al-Quran. Tolong tunjukkan. Lalu, tidak ada. Tunjukkan padaku di dalam Al-Quran yang menyuruh menyembah selain Tuhan. Lalu, tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi ketika aku perhatikan penekanan tauhid, ini masuk akal. Arahkan peribadatan pada hanya satu Tuhan. Karena saat kulihat Kristen, Tuhan ada 3. Dan lain-lain, aku tidak bisa mengerti. Terlalu membingungkan bagiku. Ya, aku semakin dibuat bingung. Selanjutnya aku akan jujur ketika mereka bilang padaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Seperti yang kukatakan sebelum masuk Islam, aku banyak berpikir, pastinya ku tahu saat aku tumbuh, Yesus itu adalah orang kulit putih.
Aku tidak bisa memahami itu. Ya, aku tidak bisa memahami hal itu. Tentu, mengapa Tuhan harus kulit putih? Jujur kukatakan, aku bertanya-tanya, mengapa Tuhan harus kulit putih? Ini tidak masuk akal. Ini juga tidak adil. Kenapa penciptaku berwarna putih kulitnya? Karena kulit kita tentu berbeda. Saat kulihat Islam, aku perhatikan tauladan Nabi Muhammad saat khutbah terakhir. Beliau khutbah terakhir. Tak ada beda antara kulit hitam dan putih. Perbedaannya hanyalah pada amal kita. Ya, pada amal kita. Ku bilang ini jelas masuk akal. Saat aku tumbuh pergi ke gereja, kulihat orang kulit putih di dinding. Itu berlebihan. Aku tidak bisa mengikutinya. Jujur, aku tidak bisa mengikutinya. Ini tidak adil bagiku. Karena aku tidak seperti yang di dinding itu. Yang digambar beliau bermahkota duri, berkulit putih, sedangkan aku kulitku hitam. Kulitku tidaklah sama dengan dia. Kenapa penciptaanku kulit putih? Kenapa penciptaanku berkulit putih seperti yang ada di gambar itu? Mengapa penciptaku mereka kulit putih? Rasanya tidak masuk akal. Jika Tuhan kulit hitam, bagaimana dengan kulit putih dan ras yang lain? Bagiku aneh. Bagaimana perasaan mereka? Itu sama saja. Jadi saat aku lihat tauhid, aku menilai bahwa ajaran di dalam Islam, jadi saat itu juga perasaanku berbeda. Ku bilang bahwa ini adalah masuk akal. Ya, Islam adalah masuk akal dan mudah bagiku menerima Islam setelah ini. Jadi ini adalah alasan utamaku menerima Islam sebagai agamaku.